Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel saya Cerali. Kepada yang baru menonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak guys. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Jadi sekarang saya akan membuat reaction. Ada satu di video ini daripada channel Batarindo. Jadi dia punya tajuk video ini, jawab sindiran pakai kerja proyek zaman SBY kala ditangani Pres Jokowi guys. Itu dia punya tajuk. Jadi video ini saya belum tengok lagi. Kita sama-sama tengok guys macam mana dia punya video ini. Jadi sebelum itu guys, macam biasa, siapa yang belum subscribe tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Yang sudah subscribe itu terima kasih. Kepada yang menonton di channel ini, semoga panjang umur, murahkan rezeki, dan permudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Tanpa buang masa, jom kita lanjut ke videonya. Ini guys, kunjungan kerja ke tadi pabrik sampai dia punya total banget pendukung. Wow, total bangnya lain macam dekat. Pada siang hari ini, bendungan Tukul Pak Jokowi yang telah dimulai 6 tahun yang lalu Bandungan dengan biaya tadi Bu Gubernur sudah menyampaikan 916 miliar rupiah, hari ini sudah selesai dan siap difungsikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, saya resmikan pada hari ini. Proyeknya yang dia buat sekarang nih, yang sudah siap. Presiden Joko Widodo terbang ke Pacitan, Jawa Timur untuk meresmikan Bendungan Tukul di Pacitan, kampung mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Kepala negara bersama rombongan terbatas selepas landas menuju pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu. Dari Sleman, perjalanan berlanjut menuju lokasi peresmian Bendungan Tukul dengan helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara. Presiden Jokowi datang didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa. Ini yang dia buat proyek lah, patutlah tadi dia punya tajuk. Untuk diketahui, Bendungan Tukul merupakan salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan menambah kapasitas tampungan air di wilayah sekitarnya, sehingga suplai air irigasi akan tetap terjaga. Kehadiran bendungan dapat bermanfaat sebagai sumber air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal. Presiden Jokowi menyebut dalam pidatonya, pembangunan bendungan ini telah memakan waktu 6 tahun dan menghabiskan dana hampir 1 triliun rupiah. Telah dimulai 6 tahun yang lalu dengan biaya 916 miliar rupiah. Hari ini sudah selesai dan siap difungsikan, ungkap Presiden Jokowi saat memberikan pidatonya. Menurut Presiden Jokowi, Bendungan Tukul ini memiliki peranan penting bagi masyarakat Pacitan, seperti untuk mengendalikan banjir, mengairi sawah, irigasi, serta menyediakan air baku. Presiden berharap bendungan tersebut dapat betul-betul bermanfaat bagi perekonomian masyarakat. Dengan kapasitas tampung 8,7 juta meter kubik, bendungan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar, yaitu 600 hektar sawah, sehingga meningkatkan indeks pertanaman dari biasanya 1 kali tanam padi dan 1 kali tanam palawija menjadi 2 kali tanam padi dan 1 kali tanam palawija, pungkasnya.
Berdasarkan keterangan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Bendungan Tukul menelan investasi 674 miliar rupiah dari APBN dan mulai dikonstruksikan sejak 2013 dan semula direncanakan mulai beroperasi 2020. Sedangkan pengisian awan atau impounding waduk di Bendungan Tukul direalisasi Kamis 1 September 2020. Infrastruktur yang dibangun di lahan seluas 44,81 hektar, tepatnya di Desa Kurang Gede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, dapat mengairi sekitar 600 hektar lahan persawahan. Selain itu juga berfungsi sebagai penyedia air baku sekaligus sebagai konservasi lahan. Tak hanya sebagai irigasi dan menjadi sumber air baku sebesar 300 liter per detik. Bendungan Tukul juga dapat mereduksi banjir hingga 44,86 meter kubik per detik. Setelah Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur, ada 3 bendungan lagi yang telah rampung konstruksinya dan siap diresmikan pada pekan depan. Ketiga bendungan tersebut yaitu Bendungan Napun GT di Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bendungan Tapin di Provinsi Kalimantan Selatan, dan Bendungan Sindang Hela di Provinsi Banten. Cantik. Waduh, Tukul. Bendungan Tukul merupakan waduk pertama yang dibangun di Kabupaten Pacitan dengan nilai investasi total 644 miliar rupiah dari dana murni anggaran pendapatan dan belanja negara. Konstruksi dimulai sejak tahun 2013 dan direncanakan rampung pada tahun 2016. Namun terkendala masalah pembebasan lahan sehingga kemudian mundur hingga tahun 2020. Bendungan akan memiliki kapasitas 8,68 meter kubik dan diharapkan dapat mengairi lahan seluas 600 hektar. Bendungan ini mampu menyediakan pasokan air baku sebesar 0,35 meter kubik per detik. Tak hanya itu, waduk ini juga akan dilengkapi pembangkit listrik dengan kapasitas listrik sebesar 0,64 MW. Pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh PT Berantas Abipraya Persero di bawah supervisi PT Metana CO Anugrah Krida Paradana. Ya, sementara itu, politikus Partai Demokrat berkomentar di Twitter, beberapa saat setelah Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Tukul di kampung halaman SBY di Pacitan. Belajar dari pembangunan waduk di Pacitan, belajar soal kontinuitas, proyek MP3EI ini saya ingat konstruksinya dibangun 2013. Rencana selesai 2016, namun mundur menjadi 2021 ini. Banyak proyek MP3EI yang dirancang zaman SBY dilanjutkan Pak Jokowi. Contoh baik, tulis Andi Arief. Sebelumnya, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY angkat bicara soal kritikan yang marak diperbincangkan usai pernyataan Presiden Jokowi soal pemerintah menerima kritik. SBY membuat perumpamaan antara kritikan dan pujian dengan obat dan gula. Hal ini disampaikan oleh SBY dalam akun Twitter resmi miliknya @SB_Yudhoyono pada Sabtu 13 Februari 2021 kemarin. Perumpamaan yang dimaksud ialah obat itu rasanya pahit, namun bisa mencegah atau menyembuhkan penyakit. Jika obatnya tepat dan dosisnya juga tepat, akan membuat seseorang jadi sehat. Gula itu rasanya manis, tetapi kalau dikonsumsi secara berlebihan bisa mendatangkan penyakit. Cuit SBY. Lanjut dengan perumpamaan tersebut, SBY jelaskan kritikan adalah obat yang bila benar dan tidak kasar akan bisa mencegah kesalahan, sedangkan pujian bagaikan gula. Jika berlebihan, justru akan menyebabkan kegagalan. Kritik itu laksana obat, dan yang dikritik bisa sakit. Namun, kalau kritiknya benar dan bahasanya tidak kasar, bisa mencegah kesalahan. Sementara, pujian dan sanjungan itu laksana gula. Jika berlebihan dan hanya untuk menyenangkan, justru bisa menyebabkan kegagalan, ujar SBY. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah. Oke guys, itu sudah daripada saya. Kita sudah tengok dia punya video-video yang Bendungan Tukul tadi itu. Sudah siap guys, sudah baru kasih tahun 2020 lagi. Jadi proyek itu memang terbaik. Dia punya lancar, dah lancar semuanya.
Oke guys, tidak daripada saya, siapa yang belum subscribe tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Sudah subscribe itu terima kasih banyak-banyak. Jumpa video seterusnya. Bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.